Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Gina, kenapa Gina? Oh, sakit. Nah, semoga Gina minggu depan bisa sehat kembali dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, ada yang tahu nggak? Kemarin kita telah mempelajari apa? Iya betul, tentang hewan sahabatku. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum ke materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah membaca teks tentang tumbuhan sahabatku dan mempelajari materi agar siswa mampu menemukan ide pokok. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, mengamati dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melalui tabel dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat perkembangbiakan generatif tumbuhan melalui tabel dengan benar. Nah, apakah anak-anak ada yang tahu perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi berapa? Iya betul, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji yang menghasilkan calon tumbuhan baru. Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdapat di bunga. Setiap tumbuhan memiliki bentuk dan susunan bunga yang berbeda. Namun, umumnya bagian bunga tersusun atas benang sari, putih, mahkota, baka biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak perkembangbiakan secara generatif itu contohnya pada tumbuhan apa? Nah, pada tumbuhan jagung. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah pohon jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Itulah terjadi pembuahan. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping ya. Nah, di sini ada mahkota, ada kepala putih, dan sebagainya. Nah, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkannya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk
sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui belut. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk, sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, Ibu mau bertanya nih. Jadi, perkembangbiakan generatif adalah, ya, siapa yang mau jawab? Iya, gimana Dini? Iya, jadi perkembangbiakan generatif adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Nah, contoh dari perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan apa saja? Iya, silahkan Elis, terjadi pada contohnya pada tumbuhan durian, padi, mangga, dan jambu. Nah, alhamdulillah ya udah pada mengerti nih. Nah, Ibu mau membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ya boleh dilihat. Di situ ada lembar kerja peserta didik. Nah, untuk petunjuk gambar kerja peserta didik ada di sana, bisa dilihat. Yang pertama ada berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Yang kedua, tuliskan identitas kalian secara lengkap. Yang ketiga, diskusikanlah permasalahan yang ada pada LKPD. Yang keempat, baca petunjuk LKPD dan langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Yang kelima, lakukan kegiatan dan jawab pertanyaan dengan cermat. Yang keenam, pelajari bahan ajar yang sudah di-share. Yang ketujuh, kumpulkan tugas yang telah dibagikan setelah selesai dikerjakan. Nah, yang kolom yang selanjutnya ada anggota kelompok, bisa dituliskan situ. Kolom selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, bacalah soal terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Yang kedua, tulislah jawaban anak-anak pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, kerjakan kegiatan tersebut sesuai dengan suruhannya. Nah, kolom selanjutnya ada pertanyaan. Diskusikan bersama dengan teman hal berikut ini. Amatilah gambar yang ada pada lembar kerja peserta didik. Kolom selanjutnya, buat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan sesuai gambar di atas. Nah, untuk selanjutnya ada soal nih yang harus dikerjakan anak-anak dan dikumpulkan minggu depan. Soalnya akan Ibu sebutkan, nanti kalian tulis dan dikerjakan. Yang pertama ada tumbuhan di bawah ini yang tidak berkembang biak dengan cara tunas adalah A. Pisang, B. Tebu, C. Ketela pohon, D. Bambu. Nah, untuk yang kedua, nanas merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara A. Vegetatif, B. Generatif, C. Stolon, D. Cangkok. Untuk nomor yang ketiga, bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah disebut A. Bunga, B. Batang, C. Daun, D. Akar. Nah, untuk nomor 4, bagian tumbuhan yang berfungsi alat perkembangbiakan adalah A. Bunga, B. Batang, C. Daun, D. Akar. Dan untuk nomor yang terakhir, nomor 5, bayam dan kangkung dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil A. Bijinya, B. Akarnya, C. Buahnya, D.
daunnya. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini bahwa perkembangbiakan generatif adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih sehingga terjadinya pembuahan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terdapat pada bunga. Bagian-bagian bunga tersusun atas benang sari, putih, mahkota, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Contoh dari perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan padi, mangga, durian, dan jambu. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.